Mukhaffaf. Kenapa begini sudah sampai? Begitu itu juga. Gak bisa lebih bagus daripada itu. Bagus ini. Pakai dia biasa rutamata yang penting macam nomor roki macam nomor baca bakun itu. Seni baca maka ada racun. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berdiri kah ini? Mat lazim itu lazim artinya harus dibaca panjang. Musaqqal itu artinya berat pengucapannya. Kalimi itu terjadi pada kalimat. Dicatat baik-baik ini karena ada nanti mat lazim musaqqal harfi. Itu di 13. Jadi makanya perhatikan baik-baik. Baik-baik diperhatikan. Mat lazim, mat itu artinya dibaca panjang. Lazim muzakkar, lazim itu artinya harus ini. Mat itu panjang, lazim itu harus dibaca panjang. Muzakkar itu artinya berat. Kalimi itu artinya terjadi pada kalimat. Ya. Terjadi ketika ada huruf mat bertemu dengan yang bertanda tasydid. Kenapa berat pengucapannya ini? Karena mat ini ketemu dengan tanda tasydid. Makanya dia berat pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana di situ? Setelah do. Yang mana? Linnya. Do. Ya. Kenapa terjadi itu? Apa namanya itu? Kalimi. Kenapa? Karena ada mat. Yang mana tasydid? Nah, teman-teman itu, jadi itu dhot wajib penam ketukan. Antum baca dalam hati maupun tidak dalam hati itu wajib penam ketukan. Karena saya lihat muka-muka antum ini kalau antum tidak jadi imam, semuanya tidak ada baca enam ketukan. Kalau jadi makmum, waladdallin, amin, Allahu Akbar. Dari istilah ini, mat lazim, muzaqqal, kalimi itu wajib dibaca 6 ketukan. Entah antum jadi imam maupun makmum, entah bacaan antum kecil maupun besar. Ini tidak ada tawar-menawar di sini. Nah, kami juga sampaikan bacaan Al-Fatihah itu tidak sah kalau di dalam hati, apalagi kalau di dalam kamar. Dalam hati. Jadi itu mulut wajib digerakkan dan ada terdengar suara. Entah antum jadi makmum, lebih-lebih jadi imam. Tapi jangan juga mengganggu di sebelah. Sebelah tak maksudnya dekat tak. Jangan. Pokoknya kalau selama ini antum jadi makmum dan membaca Al-Fatihah dalam hati itu tidak sah. Ya. Tidak sah. Pokoknya harus bibir bergerak, lidah, dan harus terdengar suara antum di telinga antum sendiri, bukan telinganya tetangga. Ya, itu. Saya baca saja, kalau semua sudah mengerti juga. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ. Yang mana? Kenapa terjadi itu? Ada mat bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid.
maka itu wajib dibaca 6 ketukan. Yang lain? Ada? Sudah dipahami? Kira-kira ini mat lazim muzakkal kalimi? Selanjutnya, mat lazim muhaffaf kalimi. Muhaffaf itu artinya ringan. Kalau ini tadi berat. Berat, ini ringan. Ringan. Kalimi terjadi pada kalimat. Ya. Kalimat terjadi ketika mat badal. Kenapa dia ringan? Mat badal bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Kenapa dia ringan? Karena mat badal ini ketemu sukun. Sukun itu ringan. Kalau tasdid itu berat, ya. Seperti ya itu. Mana mat badalnya? Yang Atasnya alif. yang mana? Yang ini? Yang ini. Ketemu huruf yang bertanda sukun. Maka itu dibaca 6 tukan. 6 tukan hanya. Jangan di sini panjang. Di sini. Di A-nya. Ya. Ada. Hanya kayaknya ini. Ini dia. Oh iya. Ini juga panjang ini. Jangan bukan itunya, tapi hanya, ya. Nah. Oke. Yang berada di awal atau pembuka surah yang didengungkan, ini dibaca 6 ketukan. Tandanya seperti ini. Mana maksudnya didengungkan? Ayusiung. Itu maksudnya dengung. Kalau toha gimana? Nggak bisa dengung. Itu dibaca 6 ketukan. Ini hurufnya. Ini supaya mudah diingat, makanya saya sambung. Sebenarnya bisa dipisah. Nun, Qaf, Shad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Kalau digabung ini naqoso asalukum. Itu hurufnya. Perhatikan ini harfi terjadi pada huruf di awal-awal surah. Selanjutnya mat lazim mukhaffaf harfi. Huruf-huruf yang di awal surah yang tidak didengungkan dibaca 2 ketukan. Kalau ini muzakkal biasanya tandanya begini. Kalau ini tandanya ini. Dibaca 2 ketukan. Contohnya di situ to, ha, itu sama huruf-huruf. Jadi ini mad lazim muzakkal harfi muhaffaf harfi itu tidak ada di tengah Quran. Pas lagi asyik-asyiknya ngaji tiba-tiba ada toha.